Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Syafrina. Di video ini kita akan mencobakan eh, langkah-langkah praktikum pada pembelajaran kita. Nih, saya akan share screen dulu. Pada pelajaran statistika lanjut, itu praktikum pertama itu kita akan mulai dari menginput data di SPSS. Tentunya di awal kita akan dikenalkan dulu apa itu SPSS. Nah, di buku panduan praktikum bisa dilihat kalau SPSS itu adalah suatu Statistical Package for Social Science, merupakan program statistika yang digunakan untuk penyajian data, pengolahan, dan analisis. Beberapa analisis statistika yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial adalah pendugaan parameter, pengujian hipotesis, uji non-parametrik, analisis regresi, analisis korelasi, ANOVA, dan lain-lainnya. Nah, ini akan sering digunakan nantinya ketika dalam penelitian, kita akan sering menggunakan SPSS. Tapi masih banyak lagi tool dalam statistika yang bisa digunakan. Ini minimal sistem operasi yang dipakai ya dengan aplikasi SPSS itu Windows 7 atau 8, 10, terus RAM-nya 4 GB, atau untuk 2 GB juga masih berjalan. Nah, prosesornya. Sebelum kita belajar cara menginput data pada SPSS, tentunya kita harus ingat kembali ya, kalau data itu ada macam jenisnya. Nah, di sini kita akan lihat jenis data itu dari cara memperoleh, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, dan waktu pengumpulannya. Nah, di sini kalau berdasarkan cara memperolehnya ada data primer, ada data sekunder. Jadi kalau primer itu dikumpulkan langsung oleh si pengamat atau peneliti, kalau sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain atau yang sudah ada. Terus kalau sumbernya ada data internal, ada data eksternal. Kalau internal berarti dari dalam atau pihak internal suatu organisasi, sedangkan eksternal berarti dari pihak luar organisasinya. Bisa aja misalkan kita ngambil data dari PPS. Terus jenis data berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu adalah data deskriptif atau data yang bukan berbentuk angka, tetapi dia bentuknya verbal, teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif itu datanya terdiri dari angka, numerik, atau bilangan. Nah, ini contohnya ya. Produksi padi, 10%, sebagainya. Terus juga ada data berdasarkan waktu pengumpulan, data cross-section sama data berkala. Jadi kalau cross-section, data yang dikumpulkan pada waktu periode tertentu. Misalnya jumlah mahasiswa pada bulan September. Atau data berkala, di sini berarti data yang diambil secara kontinu, berkala dari waktu ke waktu. Setelah pengukuran ya. Nah, ini akan digunakan dalam input data pada SPSS. Kita harus tahu mana dia skala pengukurannya itu, measurement-nya itu nanti dia bentuknya nominal kah, ordinal kah, interval kah, atau di sini satu lagi rasio. Kalau nominal dia hanya dibedakan atas di sini ya, membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Jadi misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, nggak ada tingkatan di sana. Sedangkan kalau ordinal itu dia dibedakan dan dikelompokkan menjadi orde tertentu. Nah, ini misalkan pada skala Likert ya, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Dan juga skala interval, dan di sini menunjukkan derajat perbedaan antara item. Nah, skala interval ini memiliki titik nol yang didefinisikan dengan bebas. Nah, misalkan di sini ya, contohnya suhu ruangan 0 derajat Celcius. Hal ini bukan berarti ruangan tersebut tidak ada suhunya. Kalau rasio, dia merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Skala rasio itu memiliki nilai nol mutlak, yang tidak didefinisikan secara bebas. Oke, sekarang kita akan cobakan bagaimana cara menginput data pada SPSS. Data yang kita inputkan itu ada 3 variabel. Yang pertama variabelnya nama mahasiswa, yang kedua variabelnya IPK, dan yang ketiga variabelnya adalah jenis kelamin. Yang pertama mahasiswa, kedua IPK, dan ketiga jenis kelamin. Nah, di sini ada 10 mahasiswa. Ada Ahmad, Bobi, sampai Jenny di sini. Ini nilai-nilai IPK-nya. Dan jenis kelamin. Nah, di sini diminta ya, nama mahasiswa itu merupakan data yang tipenya string. IPK dan variabel adalah variabel numerik, dan jenis kelamin merupakan data nominal. Karena nanti kita klasifikasikan 0 dan 1. Jadi 0 untuk laki-laki, 1 misalkan untuk perempuan.
Oke, kita akan coba. Saya taruh di sini. Nah, ini dia ya, SPSS statistik versi 22. Tadi ingat kembali, kita akan input data mahasiswa, di mana ada variabel nama mahasiswa, ada IPK, dan ada jenis kelaminnya ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagi yang belakang ini nggak muncul, nanti bisa klik new dataset ya. Jadi kalau sini dia langsung muncul nih di sini. Sedangkan kalau recent file di sini itu data-data yang udah pernah saya buka ya. Nah, coba simpan. Pertama kita coba dulu inputkan datanya. Pada tampilan ini ada data view, ada variable view. Nah, kita akan isi itu pada variable view-nya. Kita akan definisikan dulu di variable view-nya. Apa tadi? Nah, pada kolom name di sini, itu maksudnya adalah name dari variabelnya. Nah, kita akan isikan. Berarti name variabelnya yang pertama itu nama mahasiswa. Hati-hati, di sini dia tidak akan membaca spasi. Jadi kalau kita bikin spasi, dia akan dibuat kayak gini. Variable name, content, and individual character. Jadi gimana caranya? Kita bisa kasih pisah dengan titik, strip, atau underscore. Saya coba kasih underscore di sini ya. Nama mahasiswa. Nah, itu variabel pertamanya. Lalu dia akan default di sini type-nya numerik dan selainnya di sini. Hati-hati, karena yang akan kita isi adalah nama mahasiswa, berarti tipe datanya bukan numerik ya. Kita klik di sini satu kali, lalu akan muncul nih variabel type-nya. Nah, untuk nama mahasiswa tadi udah diinfokan kalau variabel type-nya itu adalah string. Nah, berapa banyak karakternya? Karakternya di sini nih. Namanya itu ada berapa karakter? Ya, biasanya dia akan selalu defaultnya 8 ya. Bebas aja nih kita mau kasih berapa. Kalau namanya panjang-panjang berarti sini harus diganti, misalkan 15 atau berapa. Saya taruh saja misalkan di sini defaultnya karakternya 10. Lalu oke. Terus di sini width tadi sesuai dengan karakternya ya, berapa karakter nama tersebut. Desimal, kita nggak punya desimal karena nama mahasiswa yang diisi. Lalu labelnya, nah ini label dari variabelnya, kita bisa buat nama mahasiswa. Nah, di sini bisa digunakan spasi. Lalu di sini value ya. Nah, kita abaikan saja karena kita kan mau isinya di sini nama ya. Sedangkan pada value itu bisa kita lewatkan kalau dia tipenya adalah string. Missing adalah data yang hilang ya. Data hilang juga kita abaikan. Nah, kolom. Nah, kolom di sini harus diisikan sama dengan width atau lebih darinya. Jadi jangan sampai kurang ya. Kalau di sini width-nya 10, di sini kolomnya 8, dia nggak akan kebaca nanti. Jadi kita harus isikan. Sama aja, 10 misalkan kita isi di sini. Nah, kita isi aja biar sama 10. Like ini posisinya ya. Kita mau taruh dia itu nilai datanya di kiri kah, kanan kah, tengah, tengah dari kolom. Bisa left, right, center. Nah, tetap ada di left ya. Terus measure-nya ini pengukurannya ya. Jadi di sini ada jenis 3 measure-nya. Kita coba. Nah, ada ordinal dan ada nominal. Nah, kalau nama itu berarti dia apa? Nominal ya. Karena kita nggak urutkan dia ya. Tadi kan udah kenal ada nominal, ordinal ya. Jadi kalau nama itu kan nggak ada urutannya. Maka katakan nominal. Variabel kedua tadi adalah IPK. Kita isi IPK di sini. Tipenya apa? Numerik ya, karena nilai IPK-nya angka nantinya. Kita width-nya biarkan jadi 8, desimalnya ya. Karena IPK itu kan bisa ada desimal ya, misalkan 3,4, 3,2. Nah, di sini kita mau isi berarti IPK-nya desimalnya misalkan mau 1 kah atau 2. Di sini kita kasih IPK. Value-nya dan missing bisa kita abaikan, kolomnya udah 8.
biar sama kita isikan left dan measure-nya, berarti di sini kalau untuk IPK dia adalah scale, karena dia skala. Lalu terakhir itu adalah jenis kelamin. Jenis, ingat ya, pemisahnya kelamin. Tipe datanya berarti string. Nah, ini jenis kelamin. Ini bisa kita abaikan, dan hati-hati di sini dia juga adalah nominal. Oke, sekarang kita sudah punya pada data view tempat untuk mengisi atau tempat untuk input datanya. Ada nama mahasiswa, ada IPK, ada jenis kelamin. Nah, sekarang tinggal kita isikan. Tadi kita udah lihat kalau yang harus kita isikan itu ada 10 siswa. Yang pertama itu namanya ada Ahmad. Harus saya isikan di sini ya. Ahmad itu IPK-nya 3,1. Nah, 3,1. Nah, jenis kelamin. Nah, tadi kita kayaknya ada yang lupa, coba cek di sini. Tadi jenis kelamin itu stringnya cuma 8 ya, karakternya. Kita ganti aja nih, sini 10. Jadi sini juga kita biar sama, sini juga 10. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bikin value ya pada jenis kelamin itu. Karena kita bisa buat pilihan. Maksudnya apa? Jadi kita udah tahu infonya kalau 0 itu misalkan kita kasih labelnya untuk laki-laki. 1 untuk perempuan. Di sini perempuan. Lalu oke. Nah, karena kita kasih pilihan laki-laki atau perempuan, maka di sini kita bisa taruh di sini ya. Karena tadi angka ya, 1 dan 2 kita taruh di sini nominal aja. Kita coba berarti laki-laki, kalau laki-laki 0, dia akan baca laki-laki. Terus yang kedua Ahmad, Bobby itu PK-nya 3,2. Laki-laki, kita tinggal klik saja 0, enter. Lalu dia akan muncul laki-laki. Yang ketiga Cinta itu IPK-nya 3,8. Karena perempuan, berarti tadi kodenya adalah 1 ya. Enter. Lalu ada Doni IPK-nya 4. Berarti laki-laki, kita klik 0 saja, enter. Ada Emily IPK-nya itu adalah 3,8. Dia perempuan, klik 1. Terus ada Felicia, IPK-nya 3,5. Felicia perempuan ya. Nih. Ada lagi siapa ya? Ada Gibran IPK-nya 3,5. Dia laki-laki tentunya. Terus ada Harry IPK-nya 3,7, laki-laki. Terus ada Harry, ada Imran itu IPK-nya 3,2, dia juga laki-laki. Dan terakhir ada Jenny. Wah. Jenny itu IPK-nya 3,9. Jenny adalah perempuan. Enter. Ya, perempuan. Nah, itu cara kita input data pada SPSS. Sekarang kita udah punya data tuh. Nah, gimana men-save-nya? Sekarang kita save ya. Nah, kita bisa save as atau save saja. Baiknya kita save as ya, biasakan menggunakan save as.
lalu disimpan di mana. Misalkan saya akan simpan dia di gampangnya di desktop misalkan. Ya, abaikan dulu saja. Saya save saja langsung save as di desktop. Nanti saya kelompokkan ya. Saya nanti nama latihan praktikum 1. Kita Oke, berarti sekarang kita udah punya nih 1 di sini. Nah, kalau mau lihat, berarti kita bisa lihat open data, lalu di desktopnya latihan praktikum 1. Open di inilah data yang kita punya. Nah, gimana caranya kalau kita mau ekspor dan import? Bisa dibaca lagi pada buku panduan praktikumnya. Sekian dulu untuk input data menggunakan SPSS. Kita akan lanjut ke video berikutnya mengenai analisis deskriptif pada statistika. Oke, selamat mencoba, dikerjakan latihannya.